Definisi karbohidrat. Karbohidrat biasanya didefinisikan sebagai polihidroksi antara aldehida dan keton. Karbohidrat biasanya disebut karbonhidrat, hidrat arang, sakarida, dan gula. Dan yang tergolong karbohidrat adalah gula monosakarida dan polimernya, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat mempunyai fungsi yakni 1. Sebagai sumber energi utama bagi tubuh, dibutuhkan dalam setiap aktivitas manusia jika tubuh kekurangan karbohidrat. 2. Menurunkan risiko penyakit tertentu. Karbohidrat dapat menurunkan risiko penyakit tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh serat pangan dan biji-bijian yang utuh yang dapat menekan risiko penyakit jantung, obesitas, dan menjaga pencernaan. 3. Membatasi asupan kalori. Kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat dapat membuat seseorang merasa lebih cepat kenyang dan memuaskan nafsu makan lebih lama. Dibandingkan lemak, karbohidrat juga mengandung lebih sedikit kalori. 4. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Fungsi karbohidrat bagi tubuh selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan fungsi protein. Seperti yang diketahui bahwa protein merupakan nutrisi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Laktosa adalah jenis karbohidrat yang sangat baik untuk membuat tubuh lebih berenergi dalam waktu yang lama. Selain itu, laktosa juga bisa membuat tubuh menyerap nutrisi sehingga bisa melancarkan sistem pencernaan. 5. Penting untuk fungsi otak. Selain itu, otak juga membutuhkan karbohidrat agar dapat berfungsi dengan baik. Karbohidrat merupakan salah satu sumber dari energi, dan otak akan sanggup menampung energi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan sel-sel yang dimiliki oleh otak. Klasifikasi karbohidrat. Jika diuraikan, ternyata karbohidrat terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Senyawa yang termaksud karbohidrat sangat banyak, mulai dari senyawa sederhana hingga senyawa dengan berat molekul 500 atau lebih. Senyawa-senyawa tersebut dapat digolongkan menurut jumlah senyawa penyusunnya, yaitu sebagai berikut. 1. Monosakrida, gula sederhana atau shanum. Monosakrida adalah karbohidrat paling sederhana. Jika hidrolis, senyawa-senyawa monosakrida sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana. Disakarida. Disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang terikat satu sama lain dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik biasanya terjadi antara atom CNO1 dengan atom CNO4 dengan melepaskan 1 mol air. Ikatan glikosidik terdapat pada gugus fungsi dalam karbohidrat, yaitu gugus aldehid pada glukosa dan gugus keton pada fruktosa. Disakarida terbentuk dari hasil antara proses hidrolisis oligosakarida dan polisakarida. Adapun beberapa contoh disakarida yaitu 1. Sukrosa, 2. Laktosa, 3. Maltosa. 3. Oligosakarida. Senyawa yang termasuk oligosakarida mempunyai molekul 2-10 monosakarida, yaitu trisakarida yang terdiri dari 3 molekul monosakarida dan tetrasida yang terdiri dari 4 molekul monosakarida. Salah satu trisakarida penting adalah rafisotan, terdiri atas 3 molekul monosakarida yang berkaitan, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ikatan tersebut terbentuk antara atom karbon nomor 1 pada galaktosa dengan atom karbon 6 pada glukosa. Selanjutnya, atom karbon nomor 1 pada glukosa berkaitan dengan atom karbon 2 pada fruktosa. 4. Polisakarida. Polisakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida, sehingga molekul polisakarida mempunyai berat molekul hingga beberapa ratus ribu. Polisakarida pada umumnya berupa senyawa putih dan tidak berasa manis. Beberapa polisakarida dapat larut dalam air. Senyawa polisakarida terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, misalnya pati, inuin,
atau sebagai zat cadangan, dan selulosa sebagai bagian dari dinding sel. Kemudian dalam jasad hewan juga terdapat zat sejenis dengan zat pati, yaitu glikogen. Contohnya golongan polisakarida yang penting antara lain pati atau amilun, glikogen, dan selulosa.